Do re mi fa sol la si do mi 너처럼 내 맘 넘어가는 중이야 Do re mi fa sol la si do 돌이표인가 봐 계속 너만 찾아 Baby we la la la. Di dalam pembelajaran mendalam ada 8 profil lulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. Dalam menghadapi dunia yang berubah cepat, pendidikan tidak lagi sekedar berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, beradaptasi, dan memberi dampak positif bagi lingkungannya. Pembelajaran mendalam hadir sebagai pendekatan yang menekankan keterhubungan antar disiplin, pemaknaan pengalaman, serta proses refleksi yang mendorong peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Profil ini menjadi arah sekaligus kompas bagi sekolah, guru, dan peserta didik dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna. Dengan berlandaskan 8 dimensi ini, pembelajaran tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh, adaptif, beretika, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pagi, sebelum kita memulai aktivitas maupun sebelum memulai pembelajaran, mari kita berhenti sejenak untuk bersyukur atas nikmat kehidupan. Dalam hati, kita bisa menyampaikan semua ucapan syukur kita dengan berdoa, memohon bimbingan agar setiap langkah yang kita lakukan membawa kebaikan. Hari ini, ketika teman mengalami bencana alam dan kesulitan, kita dapat membantu dalam doa. Inilah cara sederhana menjalankan ajaran Tuhan dalam kehidupan nyata, dan juga menjalankan nilai sosial kita dan bentuk kepedulian kita dengan sesama kita makhluk ciptaannya. 2. Kewargaan. Menjadi warga negara bukan hanya soal identitas, tetapi juga bagian dari kontribusi terhadap masyarakat. Dengan memiliki kewarganegaraan, seseorang dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan, menaati aturan, serta mendapatkan hak dan kewajiban yang setara dengan warga lainnya. 3. Penalaran kritis. Memiliki penalaran kritis berarti mampu mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi sesuatu sebelum menerimanya. Kemampuan ini membuat seseorang lebih mandiri dalam berpikir dan dapat menghadapi tantangan dengan lebih rasional dan terarah. Dengan berpikir kritis, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, menghindari kesalahpahaman, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Silakan. Menurut saya kan Pak yang sering rem-rem Pak dari Pak. Oh iya, yang lain ada yang menyempurnakan lagi? Pak, menurut saya Pak karena minyaknya habis. Oh iya, yang lain ada ya? Jawaban yang lain? Biasanya Pak itu karena gesek-gesek karena kena gesekan dia Pak. Oh iya, oh belum. Ya ada yang belum yang sempurna, yang menyempurnakan dulu. Apa tadi? Kedua Pak. Kedua. Oh enggak, belum. Ada yang enggak yang bisa menyempurnakan jawabannya? Mungkin menurut saya begini, karena akibat gesekan tadi yang terus kita rem, akhirnya kendaraan itu menjadi panas sehingga meningkatkan generator daripada kendaraan tersebut, meningkatkan suhu. 4. Kreativitas. Kreativitas yang tinggi memungkinkan seseorang menghadirkan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan memiliki kreativitas, berarti mampu menghasilkan gagasan yang inovatif dan bermanfaat. Kreativitas tidak hanya penting dalam seni, tetapi juga dalam belajar, bekerja, dan mengambil keputusan.
Semakin tinggi kreativitas seseorang, semakin besar kemampuannya untuk berkontribusi secara positif. 5. Kolaborasi. Dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja, tidak ada keberhasilan besar yang dicapai sendirian. Dengan kolaborasi yang baik, seseorang mampu membangun hubungan profesional, meningkatkan kualitas kerja, dan menciptakan hasil yang lebih baik. Dengan berkolaborasi, seseorang dapat memadukan ide, berbagi tanggung jawab, dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. 6. Kemandirian. Setiap orang perlu memiliki kemandirian agar mampu mengelola diri sendiri dan memecahkan masalah secara efektif. Kemandirian juga membentuk karakter yang tangguh dan siap bersaing di dunia pendidikan maupun industri. Kemandirian bukan hanya tentang melakukan sesuatu dengan sendiri, tetapi juga tentang kemampuan merencanakan, bertindak, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan. Sikap ini sangat penting untuk menjadi individu yang produktif dan berdaya saing. Kesehatan. Kesehatan yang baik menjadi modal utama agar seseorang dapat bekerja secara optimal. Tubuh dan pikiran yang sehat memungkinkan individu fokus, produktif, semangat untuk mencapai tujuan profesional. Dan salah satu caranya adalah dengan disiplin menjalankan SOP atau Standard Operating Procedure. Dengan mengikuti SOP kesehatan seperti pola kerja yang aman, istirahat yang cukup, dan protokol keselamatan, seseorang dapat menjaga risiko penyakit dan tetap produktif. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. 8. Komunikasi. Lulusan SMK adalah lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Komunikasi yang efektif menjadi kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik di dunia kerja memungkinkan seseorang menyampaikan ide, instruksi, dan informasi dengan jelas. Kemampuan ini memperlancar kerja sama tim, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan produktivitas. Yang di dua itu ya? Iya. Gimana tuh dibantu nanti Bu? Bisa nggak dibantu aku? Demikianlah video pemaparan 8 dimensi profil lulusan. Semoga bermanfaat. Horas!